Assalamualaikum untuk semuanya, salam bonsai Indonesia. Ya, berjumpa lagi kepada channel Raden Mau, dimana kali ini kita masih di tempatnya Mas Rahmat. Kita mau belajar tentang ovulasi, tentang setek, dimana pemula sangat bingung sekali bagaimana sih caranya setek, bagaimana sih cara ovulasi biar berhasil dan mungkin tumbuhnya subur dan akarnya banyak. Nah, mari kita lanjutkan ke video. Oke. Oke, kembali lagi Lur. Kita kemarin sudah ke rumah Mas Rahmat ya. Ini kembali lagi karena juga permintaan dari subscriber kita, ada yang komen bagaimana sih caranya untuk penanaman serut ya, dengan cara setek ataupun nanti untuk sambung sisip ataupun ovulasi. Jadi kita tanya-tanya langsung ke narasumber kita, yaitu Mas Rahmat ya. Oke Mas Rahmat, ini saya mau bertanya-tanya lagi. Gak apa-apa ya Mas ya? Iya. Oke Mas Rahmat, di sini permintaan subscriber untuk penanaman serut sendiri, bagaimana caranya agar penanaman itu berhasil, tidak layu ataupun akarnya itu tidak busuk, bagaimana caranya? Jadi Mas, pertama-tama kan kita harus mendapatkan bahan dulu ya. Mendapatkan bahan dulu, bahan yang telah kita ambil dari hutan itu di pruning semua Mas, kalau bisa daun-daunnya di pruning semua, dipotong ya. Pokoknya kita cari batang yang bagus lah menurut keyakinan kita sendiri aja, dengan kita kok nyari yang di godo-godo itu gak usah ya. Sesuaikan dengan kita sendiri. Nanti soal bentuk itu terakhir ya. Setelah itu kita cari ini metode untuk tanaman, yaitu tanah aja, gak usah pakai yang lain, pokoknya tanah aja. Setelah itu kita cari pot, kalau bisa, kalau bahan itu carikan pot di bekas, botol bekas itu. Nah, ini pemanfaatan kita juga ya. Pakai botol botol bekas. Ya. Apa kok pakai botol bekas? Soalnya nanti kalau sudah tumbuh, kita tahu akarnya itu udah ikut tumbuh juga. Jadi daun-daun ini nggak bakal mudah layu. Terus kalau sudah menentukan bahan dan metode, langsung kita tanam di sini atau di pot lah, tidak apa-apa. Setelah itu kita kalau bisa ya dikasih penyangga lah, biar kuat, biar gak goyang lah pokoknya. Setelah itu kita siram sampai penuh, sampai tanahnya itu padat, sampai tanahnya ini padat semuanya, nggak goyang gitu kayaknya. Kalau belum padat kita tambahin lagi tanahnya. Setelah padat kita keringkan dulu, maksudnya dikeringkan itu ditiriskan gitu. Setelah ditiriskan, kalau kita mau nyungkup disungkup, kalau kita nggak mau nyungkup juga nggak apa-apa. Tapi kalau proses disungkup sama tidak disungkup itu tetap disungkup sebenarnya. Kalau disungkup itu kita 3 bulan sudah berani buka sungkup. 3 lagi. Saya zamannya 3, Estimasinya kemarin 3 bulan. Ini sudah umur 4 bulan. Soalnya bulan yang lalu sudah saya buka sungkup. Ini daunnya sudah lebat, ini sudah saya potongi. Sudah saya mulai bentuk, saya pengawasan. Ini saya jadikan seperti ini gambarnya. Nanti kita lihat bersama-sama bentuknya kayak apa ya nanti, tapi ini masih penjelasan dulu ya Dok ya. Kalau sudah disungkup, jangan sekali-kali membuka sungkup atau menyiram, itu triknya. Jangan sekali-kali dibuka bentuknya ataupun disiram. Jadi disungkup terus sampai 3 bulan, maksimal 3 bulan. Itu saya yakin pasti tumbuh. Ya. Soalnya
Kalau kan ini tanah setelah penyiraman pertama kan sudah basah Mas ya. Kena sungkup itu pasti akan berembun. Jadi embun itu pasti nyates di tanah, membasahi tanahnya lagi. Jadi nggak usah kita siram. Kalau kita siram terus pasti ini busuk dan gagal. Pasti gagal. Itu tipsnya. Kalau musim hujan kayak gini nggak usah ditumpuk, kita diamkan di bawah pohon, jangan terkena sinar matahari, itu juga bisa tumbuh lebih cepat kalau musim hujan sebenarnya gitu. Iya. Tapi belum tentu dia punya akar Mas. Oh, kalau tumbuh belum tentu punya akar. Iya, belum. Kok bisa kayak gitu gimana ya? Soalnya serut ini kan ada yang tumbuh dari nutrisi yang masih ada. Iya. Ya. Jadi dia belum bisa mengeluarkan akar sendiri. Gitu. Jadi belum tentu loh kalau tumbuh kayak gini ataupun dia sudah tumbuh ya gini ya, ini belum tentu keluar akarnya. Jadi sabar dulu, jangan buru-buru dibuka tutup ataupun nanti disiram dan sebagainya, nanti ya akibatnya layu ataupun nanti mati. Seperti itu. Terus kan setelah 3 bulan kita juga untuk usahakan ini itu akarnya sudah mulai tumbuh. Oke. Bercabang. Ini kan Ini sudah sudah ada bercabang. cabangnya ya itu ya. Ini sudah hampir 1 minggu lah saya buka. Ini yang lain juga mati. Soalnya apa? Akar di sini itu belum kuat. Oke. Tapi kalau udah bercabang kayak gini, itu yakin dia pasti akan tumbuh subur lagi. Bisa subur-subur. Iya. Jadi untuk ini kalau sudah ada cabangnya seperti ini ya, ini akarnya sudah ada. Itu. Oke. Terus kadang-kadang orang beranggapan bahwasanya ini untuk tanamannya sudah tumbuh subur, padahal akarnya itu belum ada. Akarnya itu masih dominan, ya mungkin masih kecil-kecil loh. Jadi kalau goyah sedikit aja itu bisa mungkin mati. Iya. Itu Makin busuk. masih busuk untuk batangnya itu, dan kita beranggapan bahwasanya oh ini mati. Nah itu bisa kita prediksi bahwasanya kalau ini nggak ditali ataupun nggak diberi pengaman ataupun ditali kencang itu pasti goyah. Jadi kalau bisa kan ada pengamannya seperti kawat tadi ya Mas ya. Iya. Kawat itu biar tidak ada pergerakan dari Ya pokoknya yang pertama itu usahakan tanahnya padat lah. Nah, Kalau tanahnya ini padat pasti ini nggak goyang. oke. Jadi bisa juga Kan kalau di pot gini kan dia udah menyesuaikan pot tanah. iya. Tapi kalau di polybag, itu masih belum. Oh. Soalnya kan di angka polybagnya pasti akan ini goyang. ya. Iya. Tapi kadang-kadang teman-teman yang lain ataupun para pembonsai pemula itu kadang-kadang membawa bahan ditanam, dan itu mungkin kalau mungkin medianya tanah dan lain sebagainya, kadang-kadang juga pasir, itu kan membawa apa itu kalau di bahasa Jawa itu sak namanya. Kalau karung itu otomatis harus ditali Mas ya. Iya, Ditali. Pokoknya ditali dibuat tanah ini tuh kencang, tengkram pohonnya. Itu. Jadi ada prosesnya untuk penanaman seperti ya, mudah gampang ya untuk penanaman itu, karena kita juga tahu bahwasannya kalau memang ini ditanam pasti akan tumbuh, tapi tidak semudah itu. Oke, jadi butuh proses ataupun butuh kesabaran yang tinggi. Jadi untuk penanaman seperti ini memang butuh kita sabar. Kalau memang sudah tumbuh seperti ini, untuk tunas-tunas kecil jangan sampai dibuka dahulu, otomatis pasti akan layu. Jadi tunggu sampai ada cabangnya seperti ini. Kalau ada cabang ini pasti ada akar. Oke. Itu Kuncinya seperti itu loh. Dan sungkupnya jangan sampai menyentuh ini Mas Iya. ya. Jangan sampai itu nanti kan akibatnya kayak ini Pak. Terkena sungkup seperti ini. Jadi hitam ya. Soalnya kan terobosan baru itu nggak kuat kena air. Oh, berarti terobosan baru itu tidak kuat kena air. Ini bisa tahan berapa lama pas buka sungkup itu? Kalau terobosan baru itu berapa lama kira-kira? Kalau dia udah punya akar, pasti dia nggak akan layu. Oh, jadi sudah punya akar, tidak layu ya? Iya. Jadi otomatis tumbuh lagi gitu ya, subur lagi. Dia langsung Mas. Oh, langsung tumbuh. Langsung tuh. Oh, bahan yang kira-kira mati
apa itu cabut aja dulu. Kalau kita nggak apa, jangan sampai membuang bahan. Soalnya di alam liar sudah jarang sekali saya temukan yang besar-besar gitu. Iya. Jadi kalau kok kayaknya mati, cabut aja, kita buang tanah yang bekas buat nanam tadi, dibuang, diganti tanah baru. Terus bahan yang ini yang busuk itu dibuang, Berarti yang dipotong lagi. dipotong lagi. Iya, dipotong lagi, ditanam lagi, pasti akan tumbuh lagi. Soalnya kan dilihat ini masih hijau apa enggak? Maksudnya masih hijau itu masih ada kayak Ini ya, ada sari-sari di dalam Iya. batangnya itu ya. kayak ada Mati atau enggak kan? Iya. Kering atau tidak gitu loh. kering atau tidak itu. Soalnya kalau kering itu pasti sudah mati. Tapi kalau masih basah, dia masih bisa hidup lagi. Tak kira itu kalau sudah mati itu ya ditancapkan dulu aja, jangan sampai kayak gini ya loh ya, kayak ini hitam tak kira ya biarkan aja hitam dulu, nanti baru ada tulisan. Ini dulu punyanya orang mas, dibuang gitu saja saya ambil, saya potong jadi dua ini. Ternyata bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh lagi. Soalnya kan itu di sini masih basah, masih ada sari-sarinya, Dari tumbuhan ini sampai itu dari batangnya gitu. Jadi masih bisa tumbuh lagi. masih bisa tumbuh lagi. Dengan catatan yang busuk itu dibuang. Nah, ini contohnya ya loh ya, contoh. Kalau ini batang, Ini tek batang ya. ini batang. Kalau ini bonggol, Bonggol akar ya. Iya. Akar batang. Jadi bisa tumbuh seperti ini, sudah subur. Ini medianya juga tanah. Dan ini kenapa kok potnya seperti ini ya? Kita tahu bahwasanya ya ini kan tembus ya, ini nanti akarnya bisa kelihatan. Oh, ini sudah tumbuh akar, jadi ya terlihat sudah. baru buka Sentuh. Ya, pasti sudah bisa, maksudnya sudah bisa tumbuh dengan sendirinya. Terus kalau menanam kadang-kadang orang-orang itu pakai ini ya, kadang-kadang caranya kan beda-beda ya orang-orang itu. Kadang-kadang diberi kayak ini ya, kayak kalkandium, geretan ataupun apa itu berandang ya, berandang untuk pemicu akar ya, pemicu akar ataupun perangsang akar. Itu sebenarnya diperlukan atau tidak ya? Kalau saya nggak pernah, Nggak pernah. Jadi untuk perangsang akar kalau yang diketahui ya memang betul adanya bisa menemukan, cuma mas ini ya langsung aja di tanah ya. Iya, langsung aja di tanah. Pokoknya kalau nanam jangan sampai ditancapkan mas. Jadi Nanti apa? Mau tumbuh akar itu susah. Oh, gitu. Lama. Iya. karena apa mas? Karena apa nih? Kok bisa kayak gitu? Kan itu di potongannya itu kan ada apa? Kayak mau tumbuh akar. Pasti itu kalau ditancapkan gini Luka semuanya. iya, akan luka. Nah itu ilmu ya karena Kalau- apa? Karena kalau kita nggak tahu ilmunya ya bakal sulit ya. Makanya kita berbagi ilmu bagaimana caranya agar tanaman kita ini bisa tumbuh, bisa subur. Kenapa kok tadi dikasih tahu Mas Rahmat, kenapa nggak aku ditancapkan gitu ya? Karena di dalam akarnya itu nanti akarnya ini buka, jadi batang-batang itu buka, jadi nggak bisa tumbuh. Nah kan busuk gitu. Nah, biasanya busuk pasti itu mas. Jadi sistem kayak gini ini otomatis keberhasilannya berapa persen? 90%. Berhasil ya. Itu kalau ditutup juga sama ya. Sama. Oke, jadi untuk keberhasilannya ini tingkatnya 90% pasti hidup dengan dengan aturan jangan sampai kita salah ini ya, prosesnya bahkan tutupnya itu dibuka dulu, jangan seperti itu. Jadi tumbuh dulu dengan sabar, tunasnya itu tumbuh dengan subur dan tumbuh rantingnya nih ya, rantingnya ini baru kita bisa bagian cara-cara bagaimana kita menanam, bagaimana caranya kita merawat tanaman supaya nanti tumbuh dengan baik ya, tidak mati ataupun tidak layu ataupun apa itu akarnya busuk dan lain sebagainya. Karena banyak sekali
bagi pemula ataupun bagi para pembonsai yang mendapatkan bahan itu langsung ditanam tidak sabar, jadi otomatis membusuk ya untuk akarnya, tentang apa itu, tentang tunas yang baru dan sebagainya, karena apa, kurang kesabaran yang tinggi seperti itu. Ya, ini untuk program yang selanjutnya memang kami edukasikan untuk para subscriber ataupun yang mungkin berkomentar ya di apa itu channel kami, permintaan dari apa itu subscriber juga untuk mereview bagaimana sih caranya ataupun bagaimana sih biar nanti tanaman saya itu tidak mati ataupun tidak layu. Nah, ini untuk proses selanjutnya untuk kawat ya, ini. Iya, ini kawat lagi. Ini udah hampir 4 bulan. Sudah hampir 4 bulan ya. Iya. Pokoknya saya kalau yang ada apa? Soalnya ini batang. Kalau batang sama bonggol itu lama bonggol. Sama bonggol. Iya. Batang itu lebih cepat mengeluarkan akar. Oh gitu. Perbedaannya itu. Kalau bonggol itu 3 bulan baru tumbuh akar. Kalau akar, kalau bonggol ya. Iya, kalau bonggol itu 3 bulan baru tumbuh akar. Kalau ini batangnya 1 bulan, 2 bulan sudah tumbuh akar. Ini sudah berani buka bentuk itu. Ini tanamannya surut ya, rekennya surut. Jadi surut itu ya sudah gampang. Semua tanaman pun kalau kita dengan sabar untuk menanamnya pasti akan tumbuh tunas dan lain sebagainya, akan yang berbuah dan sebagainya. Ini bahannya Mas Ahmad yang masih ditutup ya. Ini kelihatannya sudah tumbuh banyak sekali daunnya, subur sekali. Ini medianya tumak tanah, dan ini untuk tempatnya ini adalah memanfaatkan botol aqua yang tanggung ya, yang mungkin agak kecil gitu loh. Jadi medianya seperti itu, jadi ini masih ditutup ya. Tapi di sini sudah keluar banyak sekali daunnya dan tunas-tunasnya, banyak sekali ya. Nah, ini kurang lebih berapa lama ya? Ini sudah 1 bulan. Tapi belum buka tutup ya. Itu tangannya paling enggak ya 1 bulan. Soalnya ini sudah keluar akarnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Iya. Ini ya, ini akar-akarnya sudah mulai tumbuh ya. Ini akar, ini akar, ini akar semuanya. Terus ini daunnya sudah mulai hijau-hijau ya, hijau-hijau. Ini plastik ya, ini plastik biasa ya untuk tutup. Dan jangan lupa ini ada pembatasan ini. Nah, ini fungsinya untuk penahan ya, untuk penahan. Dan mungkin agar apa itu sungkupnya tidak mengenai batang yang ada di dalamnya. Oke. Nah, ini yang besar ini yang lumayan besar. Buka aja. Ini dibuka nggak apa-apa ya. Kalau malam dibuka nggak apa-apa. Kalau malam dibuka nggak apa-apa. Kalau musim hujan sebenarnya nggak usah ditutup, itu mudah sekali itu. Betul. Asalkan jangan sampai diangkatlah potnya, dibiarkan di situ aja. Oke. Nah, Ini belum saya pruning ini Pak. ini belum dikeruning ya. Tapi ini sudah tumbuh-tumbuh ya. Ini ada yang mengering. Terkena sungkup gitu. Nah, ini contohnya terkena sungkup lor. Pasti membusuk. Jadi kalau kena sungkup itu pasti busuk ya. Iya. Karena mungkin uapnya ya Mas. Iya. Panas. Gitu. Nah, ini dari batang atau akar Mas? Ini akar Mas. Ini dari akar. Akar. Dari akar saja seperti ini tuh. Iya. Pokoknya intinya ini padat lah. Ini juga udah keluar akarnya tadi. Ini. Nah, ini keluar akarnya banyak ini lor. Ini sudah. Ini sama Mas. Umurnya sama ini sama. Berapa bulan? 1 minggu. 1 bulan ini. 1 bulan. Oh, 1 bulan lor. 1 bulan sudah seperti ini. Jadi kalau
yang punya bahan ya, yang mungkin sudah disungkup sudah 1 bulan, muat seperti ini ya masih dipertahankan ya sungkupnya. Nanti sampai akarnya itu banyak dan ini tumbuh cabang ya, cabang seperti itu loh. Jadi mohon bersabar ya, kalau pembonsai itu memang butuh proses Mas ya. Iya, lama Mas. Lama prosesnya. Jadi hasilnya yang memang memuaskan. Kalau memang sudah subur, kita tinggal merawat, tinggal pruning dan membentuk yang lainnya. Gitu. Jadi seperti yang ini ya, ini sudah mulai program, sudah dikawati, sudah tumbuh daun-daunnya, tinggal kita pruning setiap saat. Kalau memang ada yang dibutuhkan ranting-rantingnya, kita tinggal potong. Ini masih banyak sekali bahan-bahan yang ada di sini ya. Tentunya kemarin juga saya sudah review bersama-sama tumbuh-tumbuhan yang ada di rumahnya Mas Laman ini tumbuhnya dengan subur sekali. Jadi kalau memang ada yang ditanyakan, tolong ditulis di kolom komentar. Kalau memang ada yang masih bingung ataupun bagaimana sih caranya dan sebagainya agar sebagainya, tolong ditulis di kolom komentar. Selain kutek ada cara lain ya, selain kutek mungkin ada proses ovulasi ataupun sambung sisip ya, nanti kita akan jelaskan di part 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.